pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Who once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see your love. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your light in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken tonight. I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema firman membawa transformasi hidup. Hidup hari-hari ini mengalami banyak persoalan, bahkan mengalami tekanan di berbagai segi sendi kehidupan, membawa banyak orang semakin terpuruk, pergumulan silih berganti datang. Tapi saudara tahu bahwa
transformasi hidup dibutuhkan dalam menghadapi setiap persoalan tersebut. Kebenaran firman Tuhan sesungguhnya telah memberikan kepada kita dorongan untuk membawa kita kepada transformasi hidup dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara, Kristus adalah pusat transformasi hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita menemukan 4 prinsip yang penting harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sehingga mengalami transformasi hidup. Yang pertama, bahwa di dalam Yesus Kristus kita menemukan sumber hidup. Ayat 3 di dalam kebenaran firman Tuhan itu mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu berarti Anda dan saya adalah dijadikan oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah pencipta Anda dan pencipta saya, sehingga Ia adalah sumber hidup. Itulah yang mendorong kita menemukan sumber transformasi hidup itu, Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus Kristuslah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Karena Ia adalah pencipta Anda, Ia adalah pencipta saya, yang olehnya kita bisa menikmati apa saja hingga pada saat ini. Jadi kalaupun ada kesulitan dan ada pun kesusahan, Anda akan pergi kepada sumber hidup itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, transformasi hidup itu di dalam Yesus Kristus kita menemukan makna hidup. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia adalah hidup. Hidup yang dimaksudkan itu adalah kebutuhan fundamental manusia setelah ia ditinggalkan oleh Allah karena keberdosaannya. Hidup itu bukan bermaksud hidup pada saat ini, tetapi juga hidup di kemudian hari. Transformasi hidup itu berarti menemukan makna hidup, bahwa kita bukan hanya hidup pada sekarang. Makna kita hidup itu untuk tujuan di kemudian hari, sehingga kita mengalami kehidupan yang akan kita nikmati di kemudian hari. Ada banyak orang hari-hari ini tidak mengerti makna hidupnya, sehingga menyia-nyiakan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus memberikan makna hidup kepada Anda dan saya, supaya kita memaknai hidup pada saat ini untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, mulai lakukan hidupmu, pergunakan hidupmu, dan kiranya hidupmu berdampak. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak sia-sia. Saudaraku, lihatlah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan inginkan kita menemukan makna hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah transformasi hidup itu adalah meraih kemenangan hidup. Ayat 5 firman Tuhan katakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Meraih kemenangan hidup di dalam Kristus, orang percaya meraih kemenangan hidup menjadi terang, karena Yesus Kristus yang adalah terang menyinari kegelapan, supaya setiap orang yang ada dalam kegelapan tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tetapi menikmati terang hidup. Orang berusaha untuk hidup baik, orang berusaha untuk hidup senantiasa menyenangkan Tuhan, tapi upayanya tidak mampu membuat dia hidup benar di hadapan Allah. Terang hidup itu telah datang, terang hidup itu telah menjadi manusia. Itulah yang menjadi dasar kita mengalami kemenangan hidup. Saudara, perjuangan kita memang perjuangan bukan karena kekuatan kita. Perjuangan yang kita lakukan karena kemenangan yang Tuhan berikan. Yang terakhir, orang yang mengalami transformasi hidup itu adalah orang yang punya tujuan hidup. Saudara mau katakan bahwa Anda hidup berapa tahun? Anda hidup dalam kehidupan ini berapa lama? Bukan persoalan berapa lama, bukan persoalan seberapa banyak usia kita, tetapi apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ayat 12, Tuhan Yesus memberikan kepada kita pemahaman bahwa kita mempunyai tujuan. Tujuannya itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah tujuan, anak-anak Allah, sehingga mereka mempunyai apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada mereka bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita mempunyai tujuan hidup, bukan persoalan hanya di dalam hidup ini, tetapi masa yang akan datang. Tujuan hidup ini penting.
Karena saudara dan saya bermakna dan tujuan ini penting supaya mengarahkan saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam perenungan-perenungan ini, mulai kita melihat, sudahkah kita mengalami reformasi, perubahan di dalam hidup? Saudara, kalau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, engkau merasa bahwa belum direformasi hidup, dirubah oleh hidup, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan mengubahmu sebagaimana Ia mengubah banyak orang. Dan sampai saat ini, Dia terus mengubah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan saudara untuk terus percaya teguh di dalam Yesus Kristus, sumber pembaharu hidup. Selamat direformasi hidup, sehingga kita tetap dapat melaksanakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukup